Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosa murni tebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, Untuk hambanya saya persilakan. firman ajaib, firman yang beri hidup. Benar ya Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu hidup dan menghidupkan kami. Kini saatnya kami mau mendengarkannya. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan, menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, agar kami boleh menyambut firman-Mu yang hidup itu dengan penuh sukacita dan melakukannya. Kami bersedia untuk mendengar. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku,
sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hari raya penting dalam kekristenan, yaitu Natal, berbicara tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah, di dalamnya ada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat yang abadi bagi kita. Dan pencurahan Roh Kudus. Hari ini seluruh orang percaya di segala tempat bersama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus, atau yang kononnya disebut hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Ia tidak langsung naik ke sorga, tetapi selama 40 hari Ia berulang-ulang kali memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada para murid dan mengajarkan tentang kerajaan sorga. Setelah itu Ia naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Tentu keadaan ditinggalkan oleh sang guru mereka, orang yang begitu mengasihi mereka, orang yang selalu bersama-sama dengan mereka. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi para murid waktu itu. Karena situasi ditinggalkan membuat mereka bisa saja menjadi putus asa. Bisa saja semangat mereka mulai pudar dalam mengikuti Tuhan. Melihat kondisi itu, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sebagai yatim piatu. Tetapi Ia berjanji, Ia akan datang kembali melalui seorang penolong yang lain untuk menolong mereka. Dan hari ini kita akan merenungkan penolong yang lain, itulah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang akan kita perhatikan sehubungan dengan pribadi Roh Kudus. Yang pertama, siapa pribadi Roh Kudus, Sang Penolong itu? Teks Alkitab yang telah kita baca, ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus akan suatu era baru, waktu baru yang akan datang, di mana Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid-Nya. Yesus tidak lagi melayani bersama-sama dengan mereka sebagaimana sebelum kematiannya. Tetapi Yesus dan Bapa akan tinggal di dalam hati orang percaya melalui seorang pribadi, itulah Roh Kudus. Sehingga kehadiran Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari kehadiran Bapa dan juga kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak ke dalam hidup orang percaya? Hal ini tentu berkaitan erat dengan kepentingan Yesus berada di sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Untuk apa Yesus berada di sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Tentu yang pertama untuk dimuliakan, ditinggikan sebagai Raja atas segala raja. Karena Dia telah menyelesaikan tugas Bapaknya di dalam dunia. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Ia menjadi pengantara kita sebagai orang percaya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memastikan bahwa kita akan tetap menyandang status sebagai orang benar. Karena kita telah dibenarkan dengan darah-Nya yang mahal. Karena itu Dia harus duduk di sebelah kanan Bapa untuk kepentingan kita. Yesus di sorga untuk kebaikan kita. Tetapi Dia berjanji bahwa Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Disinilah peran Roh Kudus yang diutus oleh Bapa
untuk menolong kita sebagai orang percaya. Allah Bapa, Allah Anak itulah Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Bapa juga bukan Allah Roh Kudus, dan juga sebaliknya. Namun ketiga pribadi ini memiliki esensi yang sama, memiliki keilahian yang sama. Sama-sama Allah, sama-sama memiliki kualitas yang sama, sama-sama sebagai penolong bagi manusia berdosa. Ini menandakan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam pribadi kita sebagai orang percaya adalah kehadiran Allah. Dan ini seharusnya membuat kita tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut dalam menjalani kehidupan, sekalipun banyak masalah yang harus dihadapi. Abraham Kuyper, seorang teolog Belanda, ia berkata, Roh Kudus tidak meninggalkan jejak di pasir. Artinya ia adalah pribadi yang sangat misterius, tapi cara kerjanya nyata dan dirasakan oleh orang percaya. Saking misteriusnya, terjadi perdebatan, kesalahpahaman tentang pribadi Roh Kudus. Tapi satu hal yang penting yang harus kita pegang baik-baik, bahwa apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam dunia ini pasti berkaitan erat dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kehadiran Roh Kudus tidak menghadirkan wahyu baru. Kehadiran Roh Kudus tidak menghadirkan kebenaran yang baru, tetapi dia meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Kristus di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Dalam bacaan firman Tuhan yang telah kita baca, Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, saya menemukan dua sebutan yang mewakili cara kerja Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana, Aku meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus adalah roh penolong. Ia menyertai orang percaya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Allah yang kekal. Kapan Roh Kudus berada dalam hati kita sebagai orang percaya dan mulai bekerja di dalam diri kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Pada saat seseorang percaya dan menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat yang bersamaan Allah Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati orang percaya. Efesus pasal 1 ayat 13. Dimeteraikan artinya Roh Kudus tidak keluar masuk, tetapi Roh Kudus berdiam secara tetap. Apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita alami, Allah Roh Kudus selalu berdiam bersama-sama dengan kita dan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus menunjukkan penyertaan Allah dalam hidup kita selama-lamanya. Itulah alasannya Roh Kudus dipanggil sebagai Parakletos. Parakletos terdiri dari dua kata, para dan kletos. Para artinya di sisi atau di samping. Kletos dipanggil. Jadi Parakletos artinya orang yang dipanggil, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi orang percaya, mendampingi hidup kita sampai selama-lamanya. Seringkali Roh Kudus hanya dipahami sebagai pribadi yang memulihkan hati yang terluka, memulihkan hidup yang menderita, memberi kekuatan, penghiburan. Sehingga Parakletos
sering diartikan penghibur daripada penolong. Memang betul, tidak salah, karena peran Roh Kudus adalah memulihkan. Namun sesungguhnya akan lebih tepat bila kita memahami peran Roh Kudus bukan sekedar sesuatu terjadi, tetapi Roh Kudus adalah penolong yang terus bekerja dalam hidup kita sebelum dan sesudah sesuatu terjadi. Roh Kudus mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menghadapi penderitaan. Roh Kudus menolong anak-anak Tuhan selama menghadapi penderitaan. Roh Kudus juga memulihkan anak-anak Tuhan yang teraniaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks perkataan Yesus ini, Dia akan meninggalkan para murid di dunia yang jahat terhadap mereka. Dunia yang sudah terlebih dahulu membenci Yesus, barulah membenci para murid. Tapi perhatikanlah bahwa semakin gereja dihambat, semakin orang percaya dianiaya, semakin banyak orang percaya kepada Kristus, semakin dihambat, semakin merambat. Itulah cara kerja Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah penolong kita yang pertama yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Tetapi Roh Kudus adalah penolong kita berikutnya yang mendampingi hidup kita sepanjang perjalanan iman. Seorang penulis berkata, Yesus memanggil umatnya untuk berani menghadapi kesulitan, kemalangan, dan permusuhan. Tetapi Ia tidak memanggil mereka dengan keberanian yang tidak berdasar. Kita punya dasar yang teguh, kita punya dasar yang kokoh, yang tidak akan membuat kita lemah. Tapi sebaliknya Ia akan memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan sebelum segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang mempersiapkan kita untuk menghadapinya. Maka bersandarlah selalu kepada pribadi Roh Kudus. Hiduplah dalam pimpinannya, taatlah dalam pimpinannya. Maka Roh Kudus akan memastikan kita dikuatkan ketika segala sesuatu terjadi. Dia akan memastikan kita memenangi setiap pertempuran bersama dengan Tuhan. Untuk cara kerja Roh Kudus yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran artinya Roh Kudus bekerja dalam hati orang percaya untuk menginsafkan kita akan kebenaran, akan apa yang dilakukan oleh Kristus di dalam dunia. Kehadiran Roh Kudus menolong kita untuk memahami perkataan Kristus, janji Kristus, janji pengampunannya, janji penyertaannya, janji keselamatan yang diberikannya. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu tentang Kristus. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dan juga dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Kristus. Jika Roh Kudus hadir dalam diri kita sebagai orang percaya, maka Ia akan menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran, menginsafkan kita akan penghakiman yang akan datang. Yohanes 16 ayat 8. Dalam hal ini Roh Kudus disebut sebagai iluminator, penerang. Apa yang perlu diterangi dalam diri orang percaya? Pikiran kita yang sudah tercemar oleh dosa, hati kita yang sudah cacat karena dosa, kehendak kita, bahkan seluruh hidup kita. Sehingga pada waktu kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya atau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, kebenaran firman Tuhan itu seperti keluar dari lembaran kertas dan menorehkan goresan yang dalam di hati kita, pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita begitu jernih menerima firman Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan
hati kita disegarkan, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan kita terdorong untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita baca atau kita dengar. Inilah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ini hanya terjadi bagi hamba-hamba Tuhan? Bagi pelayan-pelayan Tuhan? Semua aktivis? Tentu saja tidak. Cara kerja Roh Kudus berlaku bagi semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya, yang bahkan kelihatan sederhana sekalipun bisa mengalami kuasa firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Kita harus sadari bahwa Roh Kudus memang berdaulat, punya kuasa untuk mengizinkan tidak terjadi apa-apa. Tapi itu kemungkinan kecil. Kemungkinan besar ada penghalang, yaitu dosa-dosa kita, yang membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sehingga walaupun kita sudah rajin melakukan aktivis rohani, tetapi tidak ada perubahan apa-apa dalam diri kita. Tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita tetap sama saja. Itu berarti bahwa ada dosa yang ditutupi. Ada dosa yang belum diselesaikan, sehingga dosa itu menjadi penghalang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita untuk membaharui hidup kita. Atau juga kita hanya mencari kebenaran itu dengan kepintaran kita, bukan dengan kekuatan Roh Kudus. Atau Roh Kudus sudah menginsafkan kita, tapi kita masih mengeraskan hati dan tidak mau berubah, sehingga tidak terjadi perubahan apa-apa dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks Alkitab dari kitab yang lain juga kita temukan bagaimana cara kerja Roh Kudus. Misalnya dalam Roma 8 ayat 13. Roh Kudus membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus membantu kita memiliki pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal. Dunia bisa memberikan pengharapan, tapi harapan yang fana, harapan yang sementara, harapan palsu. Tapi Roh Kudus tidak memberikan kita harapan yang palsu, memberikan pengharapan yang sejati bagi setiap kita sebagai anak-anaknya. Roh Kudus juga membantu kita menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sangat penting peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus membawa kasih yang merata dalam hati kita, sehingga kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Dan kita mampu mengasihi sesama kita dengan kasih yang tanpa syarat. Tanpa Roh Kudus hadir dalam hidup kita ibarat sayur tanpa garam, rasanya hambar, tidak berguna. Namun dengan kehadiran Roh Kudus, Ia membuat hidup kita lebih hidup, membuat hidup kita lebih bergairah menjalani kehidupan, sebab Ia adalah penolong yang sejati. Apa akibatnya bila kita taat pada pimpinan Roh Kudus, Sang Penolong itu? Ada dua akibat yang sangat bertalian apabila kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh artinya perubahan karakter. Ini merupakan hasil kerja Roh Kudus dalam diri kita. Menanamkan kasih, menanamkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ditegaskan oleh Paulus bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, bila kita taat pada pimpinan Roh Kudus, maka pasti buah roh akan nampak dalam kehidupan kita, nampak dalam perbuatan kita. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubah hidup kita yang tidak biasa menjadi biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang sulit diubahkan dalam hidup kita, asalkan kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus, Sang Penolong itu. Maka Ia akan bekerja dalam diri kita, menolong kita, membaharui hidup kita dengan luar biasa, agar hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
Selanjutnya, ketika kita taat pada pimpinan Roh Kudus, kita juga menghasilkan buah pelayanan. Mengapa Roh Kudus membaharui hidup kita, karakter kita, supaya melalui hidup kita yang diubahkan, kita boleh melayani Tuhan. Setelah seseorang percaya dan terima Tuhan dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya, mengubah karakternya, sehingga karakternya semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan Roh Kudus menaruh rasa cinta akan pekerjaan Tuhan, sehingga ada dorongan yang kuat dalam hati kita untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Kita dipanggil bukan saja hanya untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk diselamatkan, lalu kita menemukan bagian kita dalam pekerjaan Tuhan, melakukannya dengan setia, melakukannya dengan penuh sukacita, melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Semakin kita setia melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, kita akan semakin diperkaya untuk melakukan hal-hal yang besar dalam penuntasan amanat agung. Biarlah kiranya melalui hidup kita ada buah pelayanan, ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Apa aplikasinya bagi kita? Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah kehadiran Allah yang terus berkarya untuk menolong kita sampai selama-lamanya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan risau dalam menjalani kehidupan walaupun banyak rintangan, karena kita punya Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Kehadiran Roh Kudus memberikan sukacita, damai sejahtera, serta kekuatan untuk bertahan bahkan menang atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dan kehadiran Roh Kudus memberikan iman yang teguh kepada Kristus, memampukan kita untuk taat pada firman Tuhan. Kehadiran Roh Kudus menumbuhkan kerinduan dalam hati kita untuk melayani Tuhan dan juga menjadi saksi Kristus bagi sesama. Kiranya ini membawa kita untuk terus hidup dalam ucapan syukur bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini, tetapi ada Roh Kudus yang selalu ada, selalu menyertai, selalu menolong kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan pada kesempatan ini. Kami adalah manusia biasa, manusia lemah yang terbatas untuk memahaminya dan tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi satu hal yang kami imani, bahwa Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam hati kami, Dialah Allah yang terus berkarya untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, menguatkan kami di saat kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, memberikan kami sukacita, memberikan kami iman yang teguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.